Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan isi dari SKPL kami tentang sistem manajemen perpustakaan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ernest Peralita dan rekan saya Muhammad Fikri Ramdhani. Mungkin langsung saja. Jadi untuk pendahuluan di sini tujuannya yang pertama mempermudah petugas dalam mengelola data buku dan data anggota. Lalu yang kedua mempercepat proses peminjaman dan pengembalian buku. Yang ketiga mengurangi kesalahan dalam pencatatan data yang dilakukan secara manual. Yang keempat menyediakan informasi ketersediaan buku secara cepat dan akurat. Lalu yang kelima membantu dalam pembuatan laporan perpustakaan secara otomatis. Untuk ruang lingkup masalahnya yang pertama sistem hanya digunakan untuk pengelolaan data perpustakaan, meliputi data buku dan data anggota dan data petugas. Yang kedua, sistem menangani proses peminjaman dan pengembalian buku oleh anggota. Lalu yang ketiga, sistem menyediakan informasi ketersediaan buku yang dapat diakses oleh petugas. Yang keempat, sistem menghasilkan laporan terkait data buku, anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian. Lalu yang terakhir, sistem tidak mencakup proses pembelian buku dari pihak luar. Lalu untuk deskripsi global perangkat lunak, jadi sistem manajemen perpustakaan adalah aplikasi yang membantu pengelolaan data buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian buku secara digital agar lebih cepat, mudah, dan efisien. Sistem ini digunakan oleh petugas dan anggota perpustakaan untuk mendukung layanan perpustakaan yang lebih baik. Selanjutnya, untuk perspektif produk, jadi sistem manajemen perpustakaan ini adalah aplikasi komputer yang digunakan untuk mengelola data buku, anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian secara digital. Sistem ini dirancang agar mudah digunakan, mempercepat pengolahan data, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan di masa depan. Lalu, selanjutnya, eh, fungsi produk. Yang pertama, mengelola data buku, yaitu untuk menambahkan, mengubah, menghapus, dan mencari informasi buku. Lalu yang kedua, pengelolaan data anggota, yaitu menyimpan serta mengatur data anggota perpustakaan. Lalu yang ketiga, proses peminjaman buku, mencatat peminjaman buku beserta tanggal pinjam dan tanggal pengembalian. Lalu yang keempat, proses pengembalian buku, mencatat pengembalian dan memperbarui status ketersediaan buku. Lalu yang kelima, membuat laporan, yaitu menyajikan laporan data buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian. Dengan fungsi tersebut, pengelolaan perpustakaan menjadi lebih cepat, mudah, dan teratur. Lalu selanjutnya, untuk karakteristik dari pengguna tersendiri, untuk administrator atau petugas, tugasnya itu mengelola data buku, anggota, peminjaman, pengembalian, dan laporan. Hak aksesnya yaitu penuh, tambah, ubah, hapus, dan melihat semua data serta laporan sistem. Untuk anggota perpustakaan, tugasnya mencari buku, melakukan peminjaman dan pengembalian, dan memiliki hak akses yang terbatas. Lalu untuk kepala perpustakaan, tugasnya untuk mengawasi dan menganalisis data perpustakaan. Untuk hak aksesnya itu akses laporan dan ringkasan data, tidak mengubah data operasional. Lalu selanjutnya, untuk batasan-batasan, yang pertama ruang lingkup sistem. Jadi sistem ini hanya digunakan untuk mengelola data buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian. Lalu yang kedua, hak akses pengguna. Setiap pengguna memiliki akses yang berbeda sesuai perannya. Lalu yang ketiga, keterbatasan platform. Jadi sistem ini hanya dapat digunakan pada perangkat dan lingkungan yang mendukung. Lalu yang keempat, keamanan data. Perlindungan data tersebut masih terbatas jika tidak dilengkapi dengan fitur keamanan tambahan. Lalu yang kelima, ketergantungan pada input pengguna.
Jadi ketepatan data tersebut bergantung pada data yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya, asumsi dan kebergantungan. Jadi sistem ini bergantung pada komputer, database, sistem operasi yang sesuai, serta jaringan atau internet jika digunakan. Kinerja sistem juga dipengaruhi oleh ketelitian pengguna dalam mengelola dan memasukkan data. Selanjutnya, deskripsi rinci kebutuhan. Jadi sistem manajemen perpustakaan harus dapat mengelola data buku, data anggota, proses peminjaman pengembalian, serta membuat laporan perpustakaan. Selain itu, sistem perlu memiliki tampilan yang mudah digunakan, keamanan data yang memadai. Selanjutnya, untuk kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama ada antarmuka pengguna. Jadi, tampilan sistem ini dibuat sederhana dan mudah dipahami. Tersedia fitur login, menu pengelolaan buku, anggota, peminjaman, pengembalian, dan laporan. Lalu yang kedua ada antarmuka perangkat keras. Sistem dapat digunakan pada komputer atau laptop dengan perangkat dasar seperti CPU, RAM, monitor, keyboard, mouse, dan penyedia penyimpanan. Jaringan diperlukan jika sistem digunakan secara online. Lalu yang ketiga, antarmuka komunikasi. Yang keempat, antarmuka komunikasi. Maaf, antarmuka perangkat lunak. Jadi sistem membutuhkan sistem operasi database seperti MySQL serta browser jika berbasis web agar dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, antarmuka komunikasi. Sistem menggunakan jaringan LAN atau internet untuk pertukaran data antara pengguna, aplikasi, dan database secara lancar. Dan yang terakhir, kebutuhan fungsional. Sistem harus dapat mengelola data buku dan anggota, memproses peminjaman serta pengembalian buku, dan menghasilkan laporan perpustakaan secara otomatis. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya Reni Spiralita yang telah memaparkan eh, mengenai penjelasan mengenai aplikasi yang telah kami buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar dari use case diagram sistem perpustakaan, yang dimana pada use case diagram terdapat dua aktor utama, yaitu aktor aktor petugas dan aktor anggota, yang dimana aktor petugas memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Petugas dapat melakukan login, mengelola data buku, mengelola data anggota, mengelola peminjaman, serta mengelola pengembalian. Dan juga untuk eh, aktor anggota memiliki akses yang terbatas, yaitu terdapat login ke sistem, melihat data buku, serta mencari buku yang tersedia, melakukan peminjaman, serta melihat riwayat pengembalian atau peminjaman. Diagram ini menunjukkan bagaimana interaksi pengguna dengan sistem perpustakaan sehingga kebutuhan sistem dapat dipahami dengan lebih jelas. Selanjutnya yaitu ringkasan kebutuhan, di mana pada ringkasan kebutuhan berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis, sistem ini harus mampu mengolah data buku dan mengolah data buku, mengolah data anggota, transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, dan pembuatan laporan secara sistematis. Dengan adanya sistem ini diharapkan proses administrasi perpustakaan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan dengan metode pencatatan manual. Selanjutnya itu adalah bagian terakhir, informasi tambahan, di mana bagian informasi tambahan ini berisi daftar isi, indeks, dan lampiran yang digunakan sebagai pendukung dokumen SKPL. Bagian ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam menentukan atau menemukan informasi yang dibutuhkan selama proses pengembangan sistem.
Adapun lampiran-lampiran saya akan jelaskan, yaitu lampiran pertama yang dimana pada lampiran pertama terdapat gambar dashboard sistem sistem perpustakaan yang kami buat. Dashboard berfungsi sebagai halaman utama setelah pengguna berhasil login ke dalam sistem. Pada halaman ini pada halaman ini ditampilkan ringkasan informasi penting yang berkaitan dengan aktivitas perpustakaan seperti jumlah buku, serta jumlah anggota, jumlah transaksi peminjaman, dan jumlah pengembalian. Tujuan dari dashboard adalah memberikan gambaran umum kondisi perpustakaan secara cepat, sehingga petugas tidak perlu membuka sistem menu satu persatu untuk melihat informasi. Eh, Selanjutnya yaitu lampiran kedua data user. Sorry, selanjutnya data user yang di baiklah, selanjutnya yaitu lampiran yang kedua, yaitu data-data user. Halaman data user digunakan untuk mengelola seluruh data pengguna yang memiliki akses ke dalam sistem. Pada halaman ini, admin dapat menambah data pengguna, mengubah data pengguna yang sudah ada, maupun menghapus data pengguna yang tidak bisa digunakan lagi. Informasi yang biasanya tersimpan pada menu ini meliputi nama pengguna, username, password, dan hak akses pengguna. Fitur ini penting karena berkaitan dengan keamanan sistem dan pengaturan hak akses masing-masing pengguna. Adapun fungsi menu pada halaman data user terdiri dari menambah user baru, mengubah data user, menghapus user, dan mengatur hak akses. Selanjutnya yaitu lampiran yang ketiga, data buku. Pada tampilan data buku merupakan fitur utama dalam sistem manajemen perpustakaan kami. Halaman ini digunakan untuk mengelola seluruh informasi buku yang tersedia di perpustakaan. Admin dapat menambahkan buku baru, mengubah data buku, menghapus buku yang lama, serta melakukan pencarian buku. Selanjutnya itu data yang tersimpan meliputi kode buku, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, kategori dan jumlah stok buku. Selanjutnya yaitu dengan adanya fitur ini, proses pengelolaan koleksi buku menjadi lebih cepat dan terorganisir. Pada menu fungsi, Adapun fungsi menu pada data buku, pertama tambah buku, yang kedua edit buku, yang ketiga hapus buku, yang keempat cari buku, dan kelima melihat stok baru atau melihat stok buku. Adapun lampiran yang terakhir yaitu data kategori buku yang dimana pada halaman data kategori buku ini digunakan untuk mengelompokkan buku berdasarkan jenis dan kategorinya. Contohnya kategori teknologi informasi, sains, matematika, bahasa sejarah, dan lain sebagainya. Dengan adanya kategori ini, proses proses pencarian dan pengelompokan buku menjadi lebih cepat dan efisien. Eh, admin hanya menam, Admin dapat menambah kategori buku, mengubah kategori yang sudah ada, maupun menghapus kategori yang tidak bisa digunakan lagi. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Erin. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.